Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Out. Selamat datang di channel Muslim Speak Out dan kali ini Anda tinggal menonton tayangan pada segmen MSupedia. Pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas azab bagi Mustafa Kemal Atatürk, sang penghapus peradaban Islam Turki, menjadi ala bara. Pembahasan hari ini kita akan angkat kisah seorang manusia yang jasadnya Allah hinakan. Jenazah yang bumi saja menolaknya setiap kali mau dikuburkan. Jasanya melambung terlempar ke atas, sampai sekarang jasadnya masih ada di sebuah museum menjadi contoh bagi manusia lainnya. Siapakah dia? Sosok yang akan kita bahas adalah Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk yang berarti Bapak Bangsa Turki, dia dikenal sebagai pahlawan akan jasanya mendirikan Republik Turki. Nama aslinya adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha, yang mana kita tahu selama kurang lebih 5 abad Utsmani telah menjaga Islam dan kaum muslimin. Kesuksesan terbesar kekhilafahan Utsmaniyah diantaranya adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih. Tentunya hal ini memperkuat status kekhilafahan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur hingga kota-kota yang sangat terkenal. Sejak zaman dahulu pun masuk ke dalam wilayah kekhilafahan Utsmaniyah, pada masa itu seluruh Eropa takut dan menggigil dengan kekhalifahan Utsmaniyah. Raja-raja Eropa berada dalam jaminan keselamatan yang diberi dari kekhalifahan Utsmaniyah. Sekarang kita masuk ke ceritanya Mustafa Kemal Atatürk. Namun kisah Kemal Atatürk dalam video ini mungkin tidak terlalu lengkap, dan di sini mungkin kita hanya ingin membahas bagaimana akhir dari si penjagal Kesultanan Turki ini atau Mustafa Kemal Atatürk, dikenal sebagai pendiri Republik Turki. Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai pendiri Republik Turki. Dia lahir dalam lingkungan keluarga muslim dari orang tua Turki yang sederhana di kota pelabuhan kosmopolitan Salonika, sekarang Thessaloniki di Yunani, pada 12 Maret 1881. Ayahnya Ali Riza adalah seorang pegawai biasa di kantor bea cukai, sedangkan ibunya bernama Zubaide, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Dan juga dikatakan bahwa Mustafa Kemal ini anak tiri anak angkat, sedang bapak aslinya adalah seorang Yahudi. Dan dijelaskan Mustafa Kemal ini anti-Islam, orang munafik yang pura-pura Islam tapi punya rencana jahat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pada umur 12 tahun ia masuk ke dalam sekolah angkatan Salonika, dan kemudian pada tahun 1885 dia melanjutkan sekolah Akademi Militer Monastir. Pada tahun 1905 dia masuk ke dalam militer Istanbul dan selesai pada tahun 1907. Kemudian dia ditugaskan di Batalion 3 Salonika. Dari sini kemudian pecah Perang Dunia I. Dia saat itu dipilih sebagai Panglima Pasukan ke-19 karena berhasil menaklukkan pasukan tentara Inggris. 2 kali diangkat menjadi kapten dan naik lagi jadi jenderal tahun 1916. Pada tanggal 3 Mei 1920 ia menasbihkan dirinya sebagai Perdana Menteri. Dan singkat cerita, pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal untuk menghancurkan era peradaban Islam, dan Mustafa sebagai Presiden Republik Turki yang sekuler bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi ini, ia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya. Demi kepentingan negara Turki sekuler, Mustafa Kemal berhasil menggeser dan menggusur kekhilafahan dari sendi-sendi kehidupan bangsa Turki. Mustafa Kemal berkuasa di Turki, dia menjadi diktator pertama dalam dunia Islam. Dia memerintah dengan tangan besi. Dia merubah wajah Turki yang sebelumnya representasi pemerintahan Islam menjadi wajah pemerintahan ala Barat. Hal ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi Barat, karena hambatan besar bangsa Eropa adalah Khilafah Turki Utsmani. Setelah Khilafah runtuh, maka Barat dengan leluasa melancarkan semua agendanya dan memastikan bahwa Islam tidak akan bangkit lagi sebagai sebuah negara. Rasulullah SAW bersabda, "Simpul Islam akan terlepas satu persatu. Setiap kali simpul yang menjadi tempat bergantungnya manusia terlepas, akan diikuti dengan terlepasnya simpul-simpul lainnya. Dan simpul pertama yang lepas adalah pemerintahan hukum, dan yang terakhir sholat." Hadis riwayat Ahmad. Habis semua umat Islam dalam genggaman tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tangannya berlumuran darah umat Islam yang menghendaki agar Khilafah Utsmani menghiasi bumi Istanbul. Mustafa Kemal tidak segan-segan menghabisi pihak-pihak yang menentang kekuasaannya. Mustafa Kemal juga menghapus segala bentuk hukuman syariah
Dia menghapus hukum potong tangan bagi pencuri, menghapus hukuman rajam bagi pezina, menghapus hukum kisos bagi pembunuh, lalu digantinya dengan hukuman sipil pidana dan komersial ala Swiss, Italia, dan Jerman. Sekolah-sekolah keagamaan semua dirombak dengan kurikulum sekuler. Tak hanya itu, Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris, menyamaratakan ahli waris laki-laki dan juga ahli waris perempuan, menghapus hukum hijab bagi muslimah atau memastikan bahwa semua wanita Turki harus menggunakan pakaian ala barat, mengubah Masjid Hagia Sophia yang dulu ditaklukkan Sultan Mehmed II menjadi sebuah museum, dan kalimat azan diganti menjadi bahasa Turki, menggalakkan minum-minuman khamar, dan tempat-tempat majelis-majelis ilmu diganti oleh Mustafa Kemal dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskotik. Bayangkan, maka seketika itu Turki terlihat serupa dengan bangsa Eropa lainnya. Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang Islami menjadi sekuler, Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong sebagaimana Fir'aun. Dia pernah berpidato di hadapan tentara ex-Khilafah. Dalam pidatonya itu, Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan teriak dan berkata, "Kini sekarang siapa yang berkuasa, aku atau Tuhan?" Dia merasa bahwa dirinya lebih berkuasa. Pada tahun 1937 terjadi pemberontakan, sebelumnya juga terjadi pemberontakan. Namun kali ini direspon Atatürk dengan cara yang lebih brutal di bawah perintah dan pengawasannya. Warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak semua dibunuh, dibantai, dan dihabisi. Meskipun mereka tidak melawan, bahkan sebagian dari mereka dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup hingga dihujani bom oleh angkatan udara. Dari akhir konflik ini diperkirakan 11.000 sampai 14.000 orang kehilangan nyawa. Lihat bagaimana orang ini akan Allah binasakan. Semakin hari, semakin kesombongan menghiasi dirinya, maka apa yang terjadi pada dirinya, Allah memberikannya azab pelan-pelan. Semua kejahatan dan kesombongannya itu berhenti ketika akhir periode Oktober tahun 1938. Sang diktator ini akhirnya meninggal dunia. Dia berkuasa kurang lebih selama 15 tahun dan dia meninggal umur 50-an tahun. Bukan waktu yang sedikit untuk memuaskan segala ambisinya. Bagaimana matinya Mustafa Kemal Atatürk ini? Saat itu Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit, namun Mustafa Kemal juga menderita penyakit tambahan, yakni malaria liver dan penyakit kelamin. Dokter pribadi pun memberikannya salep dan mengoleskannya ke arah yang luka karena garukan dari kukunya. Mustafa Kemal telah terindikasi bahwa kesehatannya sudah mulai semakin memburuk pada awal 1938 ketika dia dalam perjalanan ke Yalova. Dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan pengobatan, di mana dia didiagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia menjadi peminum berat minuman ragi. Ragi adalah minuman alkohol yang dimaniskan dan populer di Turki. Beberapa kisah menyebutkan sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Dia sering jatuh pingsan dan bangunnya lama. Dikatakan pernah pingsan sampai 2 hari, ingatannya melemah dan darahnya mengalir dari hidungnya tanpa henti. Memang benar-benar Allah mengazabnya pelan-pelan, biar dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia telah menentang hukum Allah. Karena perutnya banyak cairan yang terkumpul secara kronis dan untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya agar cairan itu keluar. Namun hasilnya perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun semakin pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu kesehariannya dilingkupi dengan rasa panas yang luar biasa, bahkan gatal-gatal di tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tak tahan sampai menjerit-jerit kesakitan. Sampai ceritanya ini terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan ketika Mustafa Kemal menjerit kesakitan. Badan yang panas hingga melebihi suhu tubuh normal itu yang membuatnya tidak mau masuk ke istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Namun suhu tubuhnya selalu naik dan semakin panas. Dan puncaknya pagi hari tanggal 10 November tahun 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Ia meninggal sakaratul maut yang mengerikan. Ketika akan proses pemakaman pun para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazahnya. Jenazah busuk Mustafa Kemal baru di hari ke-19 atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal, barulah para ulama dan rakyat Turki mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Tapi naas, ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi, para peziarah kaget, namun mereka tahu bahwa Mustafa ini adalah orang yang kejam. Akhirnya para ulama sepakat untuk menimbun jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di Bukit Ankara. Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal Atatürk, jenazahnya kembali untuk dikubur. Namun lagi-lagi bumi pun menolak jenazah Mustafa Kemal Atatürk.
Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam Museum Etnografi Ankara Turki dan jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer dengan bobotnya yang sampai 44 ton. Sebuah pelajaran luar biasa bagi kita. Siapapun yang menentang hukum Allah dan memusuhi para utusannya, maka Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.